Perkenalkan, saya Sirkaulina Sianturi dengan NIM 064. Saya Octavia Sibarani dengan NIM 049. Saya Cerita Pak Pahan dengan NIM 043. Saya Dara dengan NIM 073. Saya Putri Silan dengan NIM 037. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah Pancasila. Ada beberapa periode yang dilakukan untuk perumusan Pancasila. Periode yang pertama itu adalah pada sidang BPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 telah disepakatinya Piagam Jakarta yang berisikan rumusan awal Pancasila. Di periode yang kedua, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI yang beranggotakan 21 orang dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Periode yang ketiga adalah pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus, Hiroshima dan Nagasaki dibom sehingga Jepang mengalami kekalahan dan menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Oleh karena itu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan sehingga tokoh-tokoh nasional Indonesia tersebut mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada periode pengesahan Pancasila, perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Mohatta ke Rangkas Dengklok. Dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Mohatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia digagas oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa alasan diperlukannya Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa, di mana Pancasila merupakan jati diri bangsa yang dibentuk dari berbagai macam budaya. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman hidup, di mana Pancasila merupakan pandangan dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia karena Pancasila mengandung nilai-nilai kebaikan seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, di mana Pancasila adalah jiwa yang hidup dalam bangsa Indonesia sejak berdirinya. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, di mana Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara dan pegangan bersama. Cikal bakal adanya ideologi Pancasila berasal dari rasa nasionalisme yang ada bagi diri Indonesia dengan ditandai berdirinya Indis Partis pada tahun 1908. Kemudian diubah menjadi Perhimpunan Indonesia, yang terakhir diubah menjadi Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dalam sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang, tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Ki Bagus Hadikusumo serta Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, merumuskan dasar negara menjadi nilai-nilai. Yang pertama, kebangsaan, yang kedua, kemanusiaan, yang ketiga, demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan. Yang kedua itu sumber sosiologis. Sumber sosiologis itu sudah ada dalam masyarakat sejak dari zaman kerajaan. Contohnya itu dari gotong royong. Dan yang ketiga itu ada sumber nilai politis Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila digali dari local wisdom, budaya, bangsa, dan juga pengakuan bangsa dari bangsa lain. Selanjutnya kita akan membahas esensi dan juga urgensi dari Pancasila dengan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan filosof Gordon Slack dan Weltanschauung, di mana filosof Gordon Slack itu artinya filosofi dasar negara, sehingga kajian-kajian hukum dalam Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan Weltanschauung artinya itu kita tuh harus sesuai dengan norma adat istiadat dan juga budaya dari kita. Dan yang terakhir adalah urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa. Nah, di mana terdapat penyalahgunaan Pancasila sebagai ideologi lain atau yang menyimpang, sehingga terjadi penyalahgunaan justifikasi rezim tertentu, sehingga dibutuhkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang kuat supaya masyarakat dapat mengerti. Sekian materi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.